Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam monolog serial Hikmatologi yang kali ini akan kita lanjut pembicaraan fatalisme, terutama kita kaitkan nanti dampak dari akidah fatalisme dalam proses berpikir dan bersikap seseorang. Nah, baik, kali ini akan saya coba untuk masuk pada syair sabdana yang ke 11.588, syair kedua yang saya tulis pada jam 1:55 sampai dengan 58 pada tanggal 25 Agustus 2020. Fatalisme. Dari fatalisme pada pemikiran seseorang, fatalisme bermunculan. Tak terasa pasrah total menjadikan fatalisme insan. Fatalisme bermula dari sikap penghargaan yang berlebihan. Semua pendapat dari tokoh diyakini sebagai kebenaran. Kian hari tak terasa diri larut kefatalismean. Hati tak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Ayat yang satu dengan lainnya sangat kait berkelindan. Nah, kita mencoba untuk menganalisis dari dampak yang dilahirkan dari akidah fatalisme, namun seseorang tidak merasa bahwa dia terjebak pada fatalisme. Kita lihat baris yang pertama. Dari fanatisme pada pemikiran seseorang, fatalisme bermunculan. Jadi, bermula dari fanatisme, kalau orang awam menyebut fanatik gitu ya. Kalau fanatik dengan fanatisme beda cara sosiologis ya. Kalau fanatik keharusan, artinya kita berpegang teguh pada kaidah syariat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian sampai kita dari ulama-ulama yang masyhur. Ya. Kalau fanatisme itu apapun yang dikatakan oleh tokoh, oleh ulama, ya, oleh cendekiawan, maka itu benar tanpa kita berusaha untuk mencari pembandingnya. Karena pada dasarnya berkali-kali kita menyampaikan bahwa akal itu di dalam kolbu kita masing-masing. Innal aqli fi qalbi. Ini dari Sahih Adabul Mufrad Bukhari melalui riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita juga bisa membaca salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, istabti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Hadis ini juga masyhur sekali bahwa
kita diminta oleh Rasulullah untuk memfungsikan hati sebagai alat berpikir. Jadi bukan otak, tapi hati. Karena dari hati itu yang dalam serial hikmatologi bermula keyakinan seseorang. Karena bermula keyakinan seseorang, maka keyakinan yang ada di dalam hati itulah yang harus dipegang teguh oleh orang, ya, oleh hamba Allah, sembari kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ulama fikih, ataukah ulama tasawuf, ulama tauhid, dan seterusnya. Jadi Iqra itu keharusan bagi kita. Kemudian tak terasa pasrah total menjadikan fatalisme insan. Jadi pasrah pada satu pendapat itu fatal sebenarnya. Artinya apa? Boleh jadi kita keliru mengikuti seseorang, namun karena kita sudah terlanjur demikian pasrahnya, jadi seolah-olah itu kita menyembah, ya, berisme itu menyembah. Jadi apapun yang dikatakan oleh tokoh itu, kita tidak pernah mengkritisinya. Padahal kalau kita di dalam kaidah sholat berjamaah yang sangat sakral, jadi puncak kesakralan sosial dalam pentas manusia, yakni adalah pada saat kita sholat berjamaah. Nah, kita yakini imam itu adalah orang yang paling faham di dalam setidaknya itu mengimami sholat itu. Namun, keyakinan itu tidak boleh fatalisme. Karena begitu kita mendapati mungkin salah satu bacaan surah terlewat, atau mungkin keliru, atau rukun yang keliru, maka kita akan menegurnya dengan bijak. Subhanallah bagi yang putra dan bertepuk bagi yang putri. Jadi fatalisme ditolak oleh syariat Islam. Fatalisme bermula dari sikap penghargaan yang berlebihan. Kita mengetahui bahwa Allah tidak suka pada hal yang berlebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Nah, berlebihan pada apapun. Sholat sepanjang hari, padahal itu mulia, ya, tidak dibenarkan. Namun tidak pernah sholat ke masjid juga tidak dibenarkan. Nah, contoh yang paling klasik fatalisme yakni adalah perempuan dikatakan tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, coba dibandingkan dengan perempuan era modern. Ke masjid tidak wajib, tapi pergi sendirian yang oleh Rasulullah itu dilarang. Itu seolah-olah kewajiban. Apalagi jika alasannya adalah untuk membantu keluarga dalam menyokong kebutuhan ekonomi. Ini harus didialogkan dengan hati yang sejuk, yang dalam. Saya lebih senang pada akidah manhaj Imam Syafi'i bahwa ke masjid itu memakmurkannya adalah suatu kewajiban. Kemudian pemikiran dari Jamal al-Banna di dalam reformasi fikihnya, ukuran kebenaran itu satu, bukan dua, yakni Al-Quran. Karena apa? Jamal al-Banna sangat yakin bahwa tidak pernah akan ada satupun
hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ketiga hadis itu memang masruh, disyariatkan. Kemudian, semua pendapat dari tokoh diyakini sebagai kebenaran. Kian hari tak terasa diri larut dalam kefatalisme. Jadi, kita meninggalkan surah At-Taubah ayat 18, di mana inama ya'muru masajidallah man amana billahi. Nah, kemudian kita bantah dengan pendapat-pendapat ulama pada masa-masanya. Ulama-ulama pada masanya, jadi ulama-ulama salaf yang kita akui pemikirannya sangat jernih, ya, kita pakai untuk dalil yang sekarang. Padahal Imam Syafi'i itu terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ini artinya apa? Bahwa seorang imam besar ini memberikan ruang bagi para ulama berikutnya untuk memahami syariat itu berdasarkan juga salah satunya pertimbangannya, yakni adalah kemajuan peradaban manusia. Jadi kalau kita letterlah apa adanya tentang pergaulan sosial, maka mestinya tidak ada seorang wanita yang lalu lalang sendirian naik sepeda motor. Karena seorang wanita itu mutlak harus ditemani oleh mahramnya, oleh saudaranya yang haram untuk menikahinya. Nah, hati tak difungsikan untuk memahami ayat Tuhan. Jadi kalau hati dipakai untuk memahami ayat Tuhan, maka kita akan lebih memilih satu, itu Al-Quran, sekaligus sunnah Rasulullah. Karena apa? Pasti ayat Al-Quran itu diikuti oleh sabda dari Allah, dari Rasulullah maksud saya, sang teladan. Nah, saya tutup ayat yang satu dengan yang lain itu sangat kait berkelindan. Jadi, saya tidak memutuskan hukum wanita harus ke masjid, ya. Cuman sebagai pemikir sosial kami memperhatikan bahwa wanita jika tidak disertakan ke masjid, maka dia tidak pernah akan salat tahiyatul masjid. Wanita yang tidak pernah salat Jumatan, maka wanita itu tidak pernah mendapatkan ilmu pengetahuan yang kedudukannya wajib. Ya, ini yang harus kita pertimbangkan supaya kita ini tidak terjebak pada fatalisme. Apalagi era sekarang godaan itu lebih tinggi di luar masjid tentu saja. Jadi kalau wanita dibiarkan keluar masjid dengan leluasa, mengapa? Kita ini bersikukuh bahwa wanita itu tidak perlu ke masjid. Ini yang harus dipertimbangkan. Saya pikir mudah-mudahan suara kita dari kampung kecil Celaket, Kota Malang ini bisa didengarkan oleh utamanya ulama-ulama yang sangat alim memahami syariat. Kemudian kita tentunya akan mengikuti dengan baik atas dasar etiba. Karena di dalam manhaj atau akidah Imam Syafi'i, kita tidak boleh taklid. Yang diperbolehkan adalah etiba. Jadi mengikuti ulama di mana kita diberitahu, kita tahu, kita paham pegangan dari ulama itu. Jadi sekali lagi, kami tidak memutuskan hukum, tapi kami dari rumpun ilmu sosial itu mengajak kita berpikir bersama bahwa kerusakan satu negara, dahulunya Rasulullah, itu bergantung dari wanitanya.
kebaikan suatu negara juga bergantung dari wanitanya. Karena itu, aspek psikologis atau psikologi sosial perlu kita pertimbangkan supaya wanita lebih banyak memakmurkan masjid dibandingkan memakmurkan mall. Karena Rasulullah pun juga dawuh bahwa ciri utama orang beriman adalah jika kamu melihat dia pulang pergi dari masjid ke rumahnya, dari rumah ke masjid terdekatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.